By the way, hari Minggu kemana aja nih, Fir? Hari Tadi on air juga ya, jam 11 ya? Stay di sini yang pastinya. Puas banget ketawanya. Abdi Negara, ya kan? Oh ya, nggak itu kamu ya di film-film. Biasanya kan kalau misalnya cewek-cewek hari Minggu itu kan sukanya treatment gitu. Iya sih bener, treatment. Saya treatment di sini duduk sambil di make up, tajam lagi. But anyway, hari Minggu ini, tadi kan Deva ngomongin kalau cewek-cewek dan segala macam ada treatment. Kali ini kita akan membahas all about Choco, aka Chocola. Chocola, maksudnya gitu. Tadi mau nanya. Coklat. Oh, coklat. Tapi itu dulu, nanti dulu maksudnya. Kita tahan dulu makanya ya. Nanti, tapi sekarang ada cerita dari Zivana Leticia yang kemarin mengikuti acara sosial untuk kaum disabilitas. Yes, dan di acara tersebut juga diluncurkan buku yang bertemakan hal yang sama. Sebagai seorang public figure, tentunya banyak sekali kegiatan yang dilakukan. Seperti halnya Zivana Leticia, mantan Putri Indonesia tahun 2008 yang kini disibukkan dengan berbagai kegiatan sosial. Dan berikut kepada tim Entertainment News, Zivana akan menceritakan tentang kegiatan sosialnya. Hari ini tanggal 22 Maret baru saja dilakukan launching buku judulnya Jika Aku Mereka. Jadi ini adalah satu buku kumpulan cerita-cerita dari para penyandang cacat atau disabilitas. Jadi ini lagi dilakukan gerakan namanya Disabilitas Tanpa Batas. Jadi yang menarik dari buku ini adalah buku ini bukan ditulis oleh orang-orang yang punya tubuh normal, tapi ada yang tunarungu, ada yang tunanetra. Mereka juga membagikan kisah mereka gitu. Jadi ini adalah salah satu aksi sosial juga yang dilakukan supaya penulis ini semakin banyak dari berbagai kalangan, dan yang paling penting untuk meningkatkan kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang mengalami disabilitas tersebut. Jadi kalau misalnya keterlibatan saya sendiri di situ, karena ini kerjasama dengan Yayasan Mitra Netra namanya. Mitra Netra ini yang menaungi teman-teman kita yang menyandang tunanetra dan disabilitas lainnya. Kita membuat seperti saya contohnya saya menyumbang isi buku saya untuk dibuat audiobook. Jadi akan dibikin bentuknya CD supaya teman-teman yang mengalami ketidakmampuan untuk membaca secara normal bisa juga mendengarkan buku yang saya tulis, dan juga ada sekitar 30 teman-teman penulis lainnya yang menyumbangkan bukunya untuk dibuat CD tersebut dan akan ditaruh di perpustakaan yayasan itu nantinya. Kalau bukuku sendiri judulnya Buku Pintar Cewek Juara. Jadi kalau saya itu lebih buku motivasi ya, supaya semua orang bisa merasakan rasanya jadi juara, bisa percaya diri, bisa nggak merasa minder sama orang lain. Apalagi mungkin teman-teman kita dengan disabilitas, mereka mungkin ada saat-saatnya merasa rendah diri, merasa kalah dibandingkan teman-temannya. Padahal dengan kelebihan lain yang mereka miliki, bahkan mereka bisa jadi jauh orang yang lebih berhasil dibandingkan kita yang normal. Kalau perlakuan sebetulnya, kalau tadi yang saya sempat ngobrol-ngobrol juga dengan beberapa orang yang memang tidak memiliki kemampuan normal seperti kita. Dan salah satu keluhan mereka adalah sekarang ini sudah ada beberapa universitas yang tidak lagi menerima orang-orang dengan penyandang cacat gitu. Universitas, lalu ada juga mereka sulit untuk mencari lapangan pekerjaan, mereka sulit untuk sekolah, mereka sulit belajar, mereka sulit membaca. Jadi sepertinya semuanya dipersulit untuk mereka gitu. Jadi salah satu tujuan gerakan ini adalah untuk mempermudah akses mereka untuk belajar. Karena sebenarnya kalau dipikir-pikir kita dan mereka tuh sama aja gitu. Walaupun mereka tidak bisa melihat, kita bisa melihat. Tapi kita berdua mungkin punya cita-cita yang sama-sama besar, punya mimpi yang sama-sama besar. Bahkan dia harus berusaha 2-3 kali lipat lebih besar supaya bisa mendapatkan impiannya gitu. Saya juga punya teman yang karena tadinya dia normal, tapi karena kecelakaan dia terpaksa nggak bisa jalan lagi dan sempat buta sesaat juga. Dia merasa sempat ada di titik terendah dalam hidupnya, sempat merasa sangat down gitu, dan di saat itu dia harus ingat, atau kita semua juga harus ingat bahwa Tuhan itu menciptakan segala sesuatunya secara adil. Nggak ada istilah satu orang lebih baik dari orang yang lain. Pasti orang yang satu lebih baik di bidang yang lain dibandingkan yang lain. Yang ada hanya itu. Yang harus kita lakukan adalah kita menemukan kelebihan kita dan menutupi kekurangan kita dengan kelebihan itu. Harapannya sih mungkin ada semakin banyak lembaga, semakin banyak volunteer atau relawan yang mau meluangkan waktunya untuk
apa ya, merangkul mereka gitu supaya mereka bisa ada pekerjaannya, mereka bisa belajar dengan baik, mereka tetap bisa berkembang dengan keterbatasan yang ada gitu. Jangan sampai membuat keterbatasan mereka itu jadi sesuatu hambatan. Jadi kita harus buat keterbatasan mereka adalah sesuatu yang mereka bisa tempuh mimpinya tanpa batas gitu. Wow, itu dia tadi Zizi ya, salah satu teman kita yang begitu concern terhadap para penyandang disabilitas. Dengan meluncurkan satu buku dengan tema yang sama juga luar biasa. Super Bener banget. Dan saya setuju banget nih sama Zizi bahwa setiap orang kan dikasih kelebihan dan kekurangan. Ya. Gak ada yang sempurna. Tapi gimana caranya menjadi bijaksana dengan memaksimalkan kekurangan setiap orang yang akhirnya bisa jadi kelebihannya dia. Wow, keren Itu banget. What a dia. quotes. Tapi memang luar biasa kita ngomongin soal disabilitas ataupun normal. Sebenarnya secara hukum kita tuh punya hak yang sama. Karena kemarin pemerintah melalui Menteri Pemuda dan Olahraga menyatakan bahwa sebenarnya mereka penyandang disabilitas juga memiliki hak. Apalagi sebentar lagi kan pemilu. Mereka juga punya suara di sini. Banget. Gitu. Suka lihat kan promo konser Suara Untuk Negeri itu kan para difabel yang Ya, memang mewakili mereka walaupun mereka mungkin tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar dengan baik segala macam gitu ya. Tapi mereka tetap punya suara yang suaranya bisa mengubah bangsa, bahkan bukan cuma bangsa tapi dunia. Yes, Luar setuju. biasa ya.